Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber semuanya, peternak dimanapun Anda berada, salam sehat semuanya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan sukses selalu ternaknya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel kami Berkah Rojokoyo Farm, selalu saya ingatkan berkali-kali, tetap gratis, klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Buat teman-teman yang suka video kami, bisa like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan berbagi pengalaman kami yang kami terapkan di kandang kami, yaitu apa sih pengawetan yang paling mudah, paling efisien untuk kita terapkan. Yang pertama ada silase, yang kedua ada pakan fermentasi, yang ketiga ada pakan komplit fermentasi, yang keempat ada pakan konsentrat. Seperti apa pembuatannya? Terus simak video kami dan tonton sampai habis. Yang pertama yaitu pengawetan pakan, yaitu dengan sebutan silase. Apa itu silase? Silase yaitu pengawetan pakan hijauan tanpa tambahan apapun. Jadi cukup hijauan setelah dicoper seperti ini dengan bahan dasar kebun jagung plus jagungnya atau buahnya. Jadi sudah saya chopper seperti ini. Jadi tinggal kita simpan dalam silo atau tempat untuk penyimpanan pakan hijauan. Setelah pencoperan selesai, jadi kita tinggal langsung masukkan dalam silo. Tapi dengan catatan kadar airnya juga harus pas. Jadi tidak basah atau kadar airnya tinggi, karena kebun ini usia kurang lebih 80 hari. Jadi setelah pelayuan kurang lebih 1-2 malam langsung saya chopper. Terus setelah itu kita chopper dan kita simpan dalam silo. Pencoperan jadi langsung kita simpan pada silo atau bisa pakai plastik, bisa pakai tong dan lainnya. Jadi lebih cepat pengerjaannya. Ini saya pakai plastik ukuran ketebalan 0,15, terus lebarnya 1 meter. Kalau ini tingginya saya potong kurang lebih 170, jadi minimalnya 150 dan yang saya pakai ini 170 untuk potongannya. Jadi nanti yang 20 saya ikat bawah, terus saya balik plastiknya, dan ketika nanti sudah penuh kita vakum. Biar apa? Untuk udaranya nanti berkurang, hasilnya lebih maksimal lagi. Jangan lupa dipadatkan, diinjak-injak sambil kita tarik plastiknya. Setelah selesai dalam pengisian dalam plastik, jadi kita buang anginnya secara manual seperti ini. Setelah itu kita vacuum cleaner. Kali ini saya pakai vacuum cleaner seperti ini teman-teman. Jadi mereknya YK Design Good Life. Jadi teman-teman nanti bisa cari di toko online ataupun toko offline. Ini saya beli kurang lebih harganya dulu 350. Jadi teman-teman bisa pakai merek apapun, tidak harus sama, yang penting cara kerjanya sama. Setelah itu kita vacuum cleaner untuk membuang angin yang ada pada plastik sampai benar-benar anginnya berkurang banyak. Jadi ini sudah mulai pada berkurang anginnya. Setelah itu kita tali, bisa pakai tali rafia ataupun tali ban sesuai selera teman-teman masing-masing. Setelah itu kita simpan atau kita peram kurang lebih 4 minggu untuk hasil silase yang lebih maksimal lagi ke ternak dan lain-lain. Jadi cukup mudah dalam pembuatan pakan silase. Kita punya bahan hijauan apapun, entah itu rambanan, tebang jagung, rumput gajah dan lain-lain. Setelah itu kita awetkan dan kita peram selama 4 minggu. Setelah itu kita bisa kasihkan ke ternak. Berapa lama awetnya kita awetkan? Jika kita belum habis
kita bisa awet sampai 3 tahun. Yang penting tidak bocor, kedap udara, dan padat. Apa itu fermentasi? Yaitu fermentasi itu pengawetan pakan hijauan, bisa juga kering, yang dicampur dengan probiotik atau bahan aktif lainnya. Proses pencampuran probiotik premix yang saya campur sama dedak padi atau bekatul guna untuk meratakan. Jadi nanti kita taburkan sedikit demi sedikit karena kadar air pada hijauan sudah cukup. Jadi untuk bahan keringnya sedikit saja, sifatnya hanya untuk perataan saja. Yang kedua yaitu pembuatan pakan fermentasi. Setelah kita campurkan probiotik premix Feedways sama bekatul, yaitu kita campur, kita aduk seperti ini. Jadi biar probiotik premixnya merata. Jadi setelah itu kita masukkan dalam tong. Yang saya pakai probiotik Winprop seperti ini bubuk karena bahannya basah. Jadi tebon basah yang saya potong kemarin. Jadi setelah pelayuan kurang lebih 1 malam atau 2 malam langsung saya chopper. Jadi saya campur sama probiotik Winprop sebagai bahan aktif untuk fermentasi. Yang kedua ada premix Feedways, ini sebagai pelengkap kebutuhan mikro ternak, kebutuhan multimineral, multivitamin dasar ternak, ADE. Jadi kebutuhan yang perlu kita wajib pakai. Jadi kita campur jadi satu, setelah itu kita ratakan, campur secara manual saja lebih efisien, murah biayanya. Jadi setelah itu nanti kita simpan dalam tong secara tertutup rapat, dan pemeraman yang saya pakai yaitu 4 minggu biar hasilnya maksimal, dan keternak pun juga lebih bagus lagi dari segi kotoran, pertumbuhan pada ternak, dan lain-lain. Langkah yang terakhir dalam pembuatan pakan fermentasi yaitu pemeraman adalah kunci juga keberhasilan pembuatan pakan fermentasi. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit, kita injak-injak. Jadi secukupnya saja kita masukkan, kita injak-injak sampai padat. Sampai terisi penuh. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, jangan sampai diisi sampai penuh baru diinjak-injak, bukan, tapi diisi sedikit demi sedikit, diinjak-injak benar-benar padat, dan hasilnya nanti akan lebih maksimal lagi. Setelah tong terisi penuh seperti ini, untuk menjadikan kualitas yang lebih baik lagi dan menjaga kadar air biar pas, atasnya saya kasih dedak padi atau bekatul biar nanti penyerapan untuk kadar air pada tebon jagung plus buahnya lebih maksimal lagi. Jika tidak dikasih dedak pun juga nggak masalah, tapi saya seringnya saya tambah sama bekatul untuk nantinya hasilnya lebih maksimal lagi. Setelah selesai, jadi kita klem, kita pasang serapat mungkin. Jadi kita tarik. Nah seperti itu sampai ada bunyi kliknya. Jadi memang ini tongnya baru, jadi mungkin masih rapat, jadi bagus. Jadi nanti setelah itu kita balik tongnya pada tempat penyimpanannya biar hasil penekanannya bagus dan hasil pakan fermentasinya juga lebih maksimal lagi. Setelah pengisian penuh pada tong dalam pembuatan pakan fermentasi, yaitu tong kita balik seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat tongnya saya balik, jadi tutupnya saya taruh bawah seperti ini. Tujuannya yang pertama untuk penekanan isi biar lebih padat seperti itu, dan nantinya hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi cukup mudah dalam pembuatan pakan fermentasi hijauan. Jadi teman-teman bisa lakukan di kandangnya masing-masing, dan jangan lupa terus tonton video kami sampai habis.